Oke, eh, silakan kepada seluruh mahasiswa untuk open camp serta untuk mempermudah pengisian absensi nanti silahkan udah namanya sesuai dengan kelompok ya. Dimulai dengan kelompok berapa, lalu namanya. Oke, Iva, saya minta tolong dibuka dulu dengan doa. Silakan, Pak. Halo, apakah suara saya Baik, jelas? ini eh, iya terdengar jelas tuh. Ya, Sebentar. enggak, silakan. Baik, sebelum kita memulai eh, sekar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Mangga dok. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain untuk hadir, apakah screen dari saya sudah terlihat? Oke, sudah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita bertemu dalam sekar kali ini yang membicarakan tentang etik, bioetik, medical legal, dan etiko-legal, yang dimana ini adalah sebuah pengenalan untuk kalian ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah melewati eh, sistem 3P, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang bioetik ya. Bioetik dihubungkan dengan beginning of life ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya saya Dr. Wulan, saya dari Divisi Anatomi Ilmu Kedokteran Dasar. Saya juga di Komite Etik, Disiplin, dan Anti Perundungan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Jadi jikalau dalam nanti perjalanan kalian kalian eh, mendapati sesuatu hal yang berhubungan dengan etik, disiplin, dan perundungan, baik itu sebagai saksi yang melihat kejadian atau sebagai korban, mangga dengan terbuka salah satunya bisa melaporkannya ke bagian saya. Oke, baik. Jadi yang kita akan coba bahas hari ini adalah sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kalau kita lihat antara etik legal, medical etik, bioetik, dan medical legal itu adalah hal-hal yang sifatnya dia saling berhubungan serta dia nanti akan mencakup hal-hal lain yang berhubungan dengan topiknya sendiri ya. Nah, ini semua secara definisi harus kalian pahami karena memang jika tidak dipahami nanti akan banyak sekali mispersepsi yang akan menyebabkan eh, kalian bisa nanti terganggu ya, terganggu dalam melakukan praktik kedokteran sehari-hari dan juga mungkin secara lebih jauh ketika kalian akan mengembangkan karir kalian misal dalam melakukan suatu penelitian ya, penelitian yang mungkin tidak bisa kita hindari. Oke. Selama ini mungkin kalian sering mendengar kata etik, tapi secara keilmuan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan etik itu sendiri? Jadi etik itu merupakan suatu produk ya, suatu hal yang diciptakan oleh manusia. Jadi artinya kalau kita berbicara etik sebetulnya itu adalah sangat berhubungan dengan manusia. Kita tidak mengatakan bahwa dia diciptakan oleh makhluk yang lain, termasuk misalnya
makhluk yang lain yang dianggap juga mungkin memiliki otak ya gitu. Nah, karena memang etik ini sendiri dia merupakan eh, apa integrasi tertinggi dari fungsi otak itu sendiri, yaitu adalah akal ya. Jadi ada perbedaan antara otak dengan akal. Nah, etik ini dibentuk sangat berhubungan dengan eh, faktor-faktor yang datang kepada manusia, seperti misalnya sejarah manusia. Manusia dari dekade ke dekade dia ada perubahan, ada hal-hal yang dilakukan yang dianggap baik dan tidak, lalu juga ada tradisi yang dibuat supaya terjadi suatu eh, hal yang dianggap kebaikan atau misalnya hal yang dianggap sebuah keteraturan. Lalu juga untuk ke arah sana manusia juga melakukan suatu edukasi ya, edukasi atau pendidikan supaya eh, manusia ini terus dianggap menjadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya juga ada faktor kepercayaan atau agama yang dianutnya. Nah, jadi etik ini adalah suatu hal yang sangat kompleks yang dia melibatkan suatu analisis dari tadi dari sebuah fungsi akal dan budi sebetulnya yang dimiliki oleh manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, lalu eh, selanjutnya eh, etik itu merupakan suatu cabang ilmu. Jadi kalau misalnya kalian berbicara etik, itu juga keilmuannya ada, yang keilmuan yang mempelajarinya ada. Sama seperti ilmu yang lain, seperti ilmu anatomi, ilmu fisiologi, ilmu biologi sel, itu juga merupakan suatu cabang ilmu. Jadi etik ini merupakan suatu cabang ilmu yang dia mempelajari tentang watak, karakter, atau attitude ya dari seseorang atau sekelompok orang yang dimana ini sangat berhubungan dengan budaya serta jalan mereka nih jalan manusia-manusia ini untuk memperbaiki dirinya atau untuk membuat dirinya atau kelompoknya menjadi lebih sempurna gitu karena memang dari sejak dahulu kala kan kita kenal manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi. Nah, bagaimana supaya interaksi antar manusia ini menjadi baik? Nah, itu etiklah yang ilmu yang mempelajari itu sehingga etik ini dari masa ke masa dia akan berubah sesuai dengan apa yang saat itu dipelajari, yang saat itu di apa dipegang sebagai culture dan seterusnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan medical etik dan bioetik? Kalau medical etik itu kan terdiri dari dua kata ya, medical dan etik. Kamu tadi sudah tahu bahwa etik adalah salah satu cabang ilmu yang tadi yang sangat lekat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimana dia selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya sehingga dia menjadi dianggap sempurna ya dan lebih baik gitu. Nah, medical etik ini eh, artinya adalah etika kedokteran. Nah, etika kedokteran ini dituangkanlah dalam suatu etika profesi yang dimana kita kenal dengan sumpah dokter. Kalau misalnya kalian ingin tahu nih nanti setelah kalian selesai sarjana kedokteran, lalu kalian koas nanti kan, nanti diambil sumpahnya di dalam sumpah dokter. Nah, itu kalian bisa lihat dari sekarang apa sih sebetulnya isi-isi dari sumpah dokter itu yang merupakan dia adalah etika profesi dari kedokteran yang dimana ini sudah dianut dari sejak zaman dahulu. Nah, lalu setelah kita ketahui ternyata pengetahuan kedokteran itu terbatas. Contoh gampangnya adalah untuk zaman kalian ketika kita terserang oleh pandemi COVID-19. Kita tidak tahu itu apa, kita tidak tahu pengobatannya bagaimana, kita tidak tahu saat di awal penyebarannya bagaimana sehingga masih ada negara salah satunya kita yang masih tidak menutup diri ya, tidak menutup diri dari orang-orang yang datang dari luar negeri karena memang ketahuan. Lalu setelah itu karena memang pengetahuannya terbatas serta
hubungan dokter dan pasien itu sangat apa ya, tidak sejajar dari sejak dahulu ya. Jadi dianggap selalu dokter lebih tinggi posisinya daripada pasien. Nah, ini terjadi risiko abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh pihak yang dianggap lebih tinggi. Nah, etika kedokteran ini yang eh, mengatur mengatur bagaimana kita sebagai dokter berhubungan dengan pasien, yang dimana pasien itu sebagai manusia. Jadi di situ dibahas hak dan kewajiban bagaimana dokter harus bersikap dan bagaimana pasien harus bersikap. Apa yang menjadi hak dokter, apa yang menjadi kewajiban dokter, apa yang menjadi hak pasien, apa yang menjadi kewajiban pasien. Nah, di sini harapannya adalah supaya hubungan dokter dengan pasien itu menjadi hubungan terapeutik yang bermartabat. Jadi, kalau misalnya kalian melihat ada nih suatu pengobatan yang, mohon maaf ya, dalam hal melakukan pengobatannya itu si tanda kutip pasiennya atau kliennya dilakukan pelecehan misalnya, harus melakukan sesuatu yang merendahkan martabat dulu supaya bisa mendapatkan pengobatan. Nah, itu bukan eh, pengobatan terapeutik yang ada dalam etika kedokteran. Pasti itu bukan eh, praktek terapeutik yang bermartabat yang tadi saya jelaskan. Nah, mudahnya adalah apa yang menjadi hak dokter, dia menjadi kewajiban pasien. Pun sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dokter itu merupakan hak dari pasien. Karena hubungan ini adalah hubungan yang terikat dan timbal balik. Ya. Nah, eh, makin ke sini dunia ini semakin maju ya. Pun nanti kalian ketika menjadi dokter nanti eh, suasana kemajuan teknologi itu akan berubah eh, seiring dengan kemajuan manusia, kemajuan manusia. Jadi sehingga kedepannya eh, hubungan selalu hubungan terapeutik ini menjadi tidak sederhana. Contoh gampangnya adalah dulu kita tidak mengenal terlalu erat dengan telemedicine ya. Jadi kita pro kontra nih ketika misalnya kita tidak melihat pasien, kita tidak bisa menilai general appearance pasien gitu kan secara langsung, kita tidak bisa misalnya yang gampangnya adalah melihat gait pasien, tapi satu sisi ternyata kita dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa kita bertemu dengan pasien yaitu saat COVID ya. Nah, ini juga ternyata secara etik kedokteran ini sangat-sangat sangat challenging gitu ya. Bagaimana kita sebagai dokter tetap bisa menegakkan etika kedokteran dengan kondisi yang berubah gitu ya dari zamannya. Nah, pun nanti saat kalian sudah menjadi dokter, kalian akan dihadapkan pada perkembangan yang saat ini mungkin masih dalam tahap di beberapa bidang saja ya, yaitu mengenai artificial intelligence, di mana nanti mungkin di sini AI sudah kita ketahui bahwa dia bisa bisa menghilangkan ya, bisa menghilangkan eh, beberapa eh, beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia bisa digantikan oleh AI. Nah, eh, sebetulnya kalau misalnya kita lihat mana-mana yang bisa digantikan dan mana-mana yang tidak itu sangat-sangat bergantung pada nanti etika kedokteran ya. Nah, lalu selanjutnya ternyata dari sejak zaman dahulu medical ethic atau etika kedokteran itu selalu dianggap tidak cukup karena hubungan antara dokter dengan pasien, walaupun dia hubungan terapeutik, ternyata tidak sesederhana itu. Lalu juga pengetahuan semakin maju, semakin semakin orang berpikir semakin holistik ya, gitu. Dan ternyata aspek manusia juga tidak hanya sakit dan datang ke dokter gitu untuk berobat, tapi ada aspek yang lainnya. Nah, sehingga pada tahun 1927 itu terlahirlah kata yang disebut dengan bioetik. Jadi bio dan etik. Nah, ini dikeluarkannya oleh Fitjar yang dimana pertama kali
dengar katanya itu adalah kata bioetik, yang dimana ini dikenalkan lagi disempurnakan pada 1970 oleh Van Rensselaer Potter, yang dimana Bapak Potter ini merupakan Bapak bioetik. Jadi di mana bioetik saat itu dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dimana ilmu ini yang mempertahankan manusia, manusia dalam kaitannya dengan biologi, yang dia merupakan sesuatu yang eh, pengembangan dari medical etik. Jadi bioetik ini awalnya dari medical etik, dari etika kedokteran yang akhirnya menjadi bioetik, sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Nah, lalu eh, dibuatlah suatu prinsip dari biomedical etik oleh Tom L. Beckhamp dan James Childress. Nah, ini yang nantinya akan kita kenal sebagai prinsip bioetik yang yang lama dipegang oleh eh, dunia kedokteran. Nah, tulisan Potter isinya begini. Saya mengambil posisi bahwa ilmu pengetahuan mengenai kelangsungan hidup manusia itu harus dibangun atas dasar ilmu biologi dan diperluas melampaui batas-batas tradisional yang harus mencakup unsur-unsur ilmu sosial, kemanusiaan yang paling esensial, dan penekanan khusus pada filsafat dalam arti yang sempit, yakni cinta atas kebijaksanaan. Jadi harapannya adalah di sini kita sebagai dokter melihat manusia itu tidak hanya dalam ilmu biologi saja. Jadi tidak sebagai manusia yang terdiri dari sel, unit terkecilnya, lalu unit terbesarnya adalah organisme. Tapi dia juga ada unsur sosial. Ada unsur sosial serta ada unsur tadi. Ada unsur filsafat, yang merupakan filsafat ini adalah cabang dari etik. Yang filsafat ini kalau kita lihat arti dari kata filsafat itu sendiri adalah cinta akan kebijaksanaan. Ya, oke. Nah, ini adalah suatu statement yang dinyatakan dalam suatu kumpulan keilmuan yang dipublikasikan di tahun 1970. Nah, jadi bagaimana sih sebetulnya bioetik itu? Bioetik itu merupakan jembatan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan filsafat. Kan kalau misalnya kita eh, belajar filsafat itu kita belajar tentang suatu pemikiran mendalam dari sesuatu gitu ya. Apa? Bagaimana akar pemikiran itu sendiri, tapi ternyata kalau untuk bioetik ini sendiri dia itu menjembatani antara sesuatu yang hasil pemikiran akal budi manusia dengan ilmu-ilmu kemanusiaannya gitu. Jadi ada pembatasan antara apa yang diperdalam secara keilmuan dari segi pemikiran dengan ilmu manusianya gitu. Jadi kenyataan manusianya bagaimana gitu ya. Nah, lalu kelahirannya ini didorong dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebetulnya dari dulu sudah diprediksi nih. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ternyata bisa menyingkirkan manusia sebagai pusat perkembangannya jika tidak dijaga, ya. Nah, jadi bioetik ini merupakan tempat berkumpul dari berbagai ilmu pengetahuan untuk membicarakan manusia, ya, supaya manusia bisa survive sampai masa yang akan datang. Jadi manusia tidak hanya sebagai fisiknya saja, namun juga sebagai pusat dari sebuah kebudayaan. Jadi bukan dia yang, kalau kita lihat di film-film nih, kita melihat banyak film yang mengatakan atau menceritakan bahwa ketika sudah kita lihat kekuatan yang begitu besar dari suatu teknologi, manusia-manusia ini malah menjadi semacam pembantunya gitu, atau semacam hambanya. Nah, ilmu bioetik itu dari sejak dahulu sudah mewanti-wanti bahwa harus ada suatu cabang keilmuan yang menjaga manusia supaya manusia itu tetap sebagai manusia utuh gitu kan, sebagai pusat dari segala macam perkembangan di muka bumi ini adalah manusia.
gitu ya. Nah, lalu eh, dari sejak kelahirannya ini, bioetik ini sifatnya multidisiplin dan transdisiplin. Jadi segala macam ilmu yang berhubungan dengan manusia itu bisa masuk ke dalam bioetik baik secara multidisiplin ataupun secara transdisiplin gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan bahas bioetik lebih lanjut, eh, kalau ibaratnya sebuah eh, lingkaran gitu ya. Nah, si lingkaran ini bisa dia ikut ke sini, ikut ke wadah gitu kan, atau kita bisa memasukkan tangan kita ke lingkaran-lingkaran tersebut. Jadi artinya ada yang multidisiplin, ada yang transdisiplin. Jadi saling bisa saling apa? Mempengaruhi. Contohnya adalah misalnya ada ilmu tentang farmakoekonomi gitu ya. Nah, itu salah satu salah satu bagian dari berkembangnya ilmu dalam bioetik itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah selalu yang menjadi objeknya adalah manusia. Manusia beserta alam semesta. Karena kan bagaimanapun juga tinggalnya di alam semesta ya. Jadi ketika kita ingin melestarikan manusia, berarti kita juga harus melestarikan alam semesta. Oke, nah bioetik ini merupakan bagian dari filsafat. Jadi khususnya filsafat filsafat terapan yaitu etika. Jadi etika itu juga merupakan suatu cabang ilmu dari filsafat terapan. Nah, katanya bukan sembarang etika karena kalau kita belajar etika-etika yang lain itu belum tentu dia berhubungan dengan manusia sebagai pusatnya gitu ya. Nah, jadi bioetika ini merupakan cabang etika yang berbicara mengenai hidup manusia dengan dunia dan alam semesta. Tadi maka dari itu adalah bioetika adalah etika terapan. Pendasaran etika sebagai cabang ilmu dari filsafat. Nah, lalu etik itu sendiri dia berasal dari kata eh, etika ya, dari bahasa Yunani, dari tak dan etika yang merupakan didefinisikan sebagai adat atau kebiasaan, kebiasaan dari cara seseorang atau manusia untuk bertindak yang pada akhirnya menjadi suatu karakter. Nah, lalu ada padanan lain yang biasa dikaitkan atau disandingkan dengan etika, yaitu mos atau moris yang kita kenal dengan moral. Nah, lalu ada nih bangsa Anglo-Saxon yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa ada perbedaan loh gitu antara etika dengan eh, moral. Jadi perbedaannya nih ya, kalau etika itu kembali lagi bahwa dia ada produk dari akal budi manusia yang tadi, yang dia akan selalu diperbaiki dan disempurnakan, ya. Jadi bisa berubah. Tapi kalau moral itu sifatnya adalah wahyu. Jadi kalau etika adalah hasil pemikiran manusia, kalau moral adalah wahyu. Jadi kalau misalnya di dalam wahyu dikatakan bahwa membunuh itu dilarang, ya sudah mau dari zaman dahulu sampai zaman kapanpun juga yang membunuh akan tetap tetap menjadi suatu hal yang dilarang gitu kan, karena memang secara wahyu dia sudah ditentukan oleh yang maha kuasa gitu, sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi eh, bukan dari akal pikiran manusia. Nah, kalau bedanya etika itu adalah akal budi. Jadi kalau kita berbicara tentang moralitas itu hubungannya dengan wahyu ya, bukan pemikiran manusia. Nah, lalu eh, dari sejak zaman Aristoteles ya tentang ilmu pengetahuan, eh, dia eh, membuat bahwa ilmu pengetahuan itu harus praksis, praksis itu applied gitu ya. Jadi dia juga harus produktif sehingga etika pengetahuan mengenai tingkah laku manusia ini ingin menjawab pertanyaan pada akhirnya perkembangan dari sejak zaman dahulu. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana saya harus hidup dan bertindak supaya apa? Supaya saya menjadi orang yang etik, gitu ya. Supaya saya menjadi orang yang etis, yang menjalankan etika kemanusiaan, gitu ya, yang di mana hasil dari pemikiran manusia, tindakan yang etik itulah begini, ya. Nah, lalu eh, etika itu merupakan cabang ilmu filsafat yang ingin memberikan pertanggungjawaban rasional atas perbuatan. Jadi, ketika seseorang berbuat sesuatu, nah, ilmu etika ini ingin memberikan eh, apa
eh, konsekuensinya gitu ya. Jadi ketika Anda bersikap sekian, konsekuensinya apa? Nah, ini ya adalah ilmu yang dipelajari oleh etika ya. Nah, lalu kita harus membedakan, kadang-kadang kita salah membedakan etika itu dengan sopan santun. Kalau moral kan tadi sudah didapatkan ya bahwa moral itu dia bersifat wahyu ya, kewahyuan. Jadi eh, sesuai dengan eh, agama masing-masing, yang masing-masing punya apa? Punya kitab sucinya. Nah, norma-norma yang ada di dalam kitab sucinya itu yang merupakan moralitas dari seseorang. Nah, jadi kalau dianggap bermoral, ya harus sesuai dengan agama yang dianut gitu kan. Nah, lalu untuk sopan santun ini yang kadang-kadang apa terkecoh ya antara etika dengan sopan santun. Sopan santun itu nama lainnya adalah etiket, bukan etika. Ya, sekali lagi, sopan santun itu adalah etiket. Kalau kamu memberikan obat nih, obat kepada pasien, kan suka ada labelnya ya, di botol ada labelnya, di plastiknya ada labelnya, itu adalah etiket. Jadi etiket itu label, labeling seseorang. Apakah dia sopan kah, dia tidak sopan kah, gitu kan, dia terlihat profesional kah, itu etiket. Beda dengan etika, ya. Etika yang tadi panjang lebar sudah saya jelaskan. Lalu kita akan ketemu lagi dengan norma hukum. Nah, norma hukum ini itu sangat sesuai dengan hal-hal yang disepakati dalam bumi tempat dia berpijak. Ya, nah misalnya di suatu daerah A itu berlaku hukum A. Ya berarti memang itu yang mesti dijalankan gitu ya. Misalnya kamu berpraktik di Amerika misalnya, ya kamu akan mendapatkan norma hukum yang berlaku di Amerika, yang di Indonesia ini tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Itu perbedaan norma moral, sopan santun, norma hukum, dan etik. Oke. Nah, dari zaman dahulu kala gitu kan, etika ini punya aliran dan aliran ini adalah aliran yang terus berkembang. Kembali lagi diingat bahwa eh, etik ini adalah hasil dari eh, akal budi manusia yang tadi dipengaruhi oleh berbagai macam aspek manusia yang dia ingin supaya menjadi lebih baik serta menjadi sempurna ya sehingga aliran-aliran ini akhirnya berkembang. Nah, aliran yang paling tua adalah eudaimonisme. Ini dibuat oleh Aristoteles. Jadi di dalam eudaimonisme ini dikatakan bahwa sesuatu tindakan yang baik adalah yang membawa kebahagiaan untuk dirinya. Ya, ini aliran yang paling tua. Nah, aliran yang paling dikenal di sini adalah aliran hedonisme, salah satu aliran hedonisme ini. Nah, eh kalau kita lihat zaman dahulu, misalnya orang mau makan gimana caranya? Ada Gojek, tentu saja ada GoFood, tentu saja tidak ada ya. Jadi kalau zaman dahulu, orang mau makan, mereka berburu. Kamu mau berburu apa? Saya lebih bahagia kalau saya berburu rusa dibanding saya berburu burung. Gitu kan? Oke, gitu. Berburu rusa itu dianggap sebagai sesuatu hal yang membahagiakan, itu etis. Ya, ada pertanyaan nggak itu rusa siapa? Nggak ada, karena orangnya masih sedikit. Ada pertanyaan nggak itu burung yang ditangkap punya siapa? Nggak ada, punya alam aja. Gitu kan, karena orangnya sedikit. Jadi apa? Lakukanlah apa yang membuatmu bahagia. Kalau kamu bahagia makan ikan, makanlah ikan. Saat itu ya, saat itu. Ikannya punya siapa? Nggak ada, manusianya masih sedikit. Gitu kan? Nah, makin ke sini manusia berkembang biak, ternyata makin banyak kan. Manusia makhluk sosial, makin berinteraksi dengan manusia yang lain. Ketika manusia yang lain ingin bahagia, manusia yang ini juga ingin bahagia, akhirnya misalnya gini, rusanya kan terbatas ya. Dua kelompok orang ingin rusa yang sama, dua-duanya ingin bahagia. Terjadi konflik enggak? Terjadi. Karena orangnya makin banyak. Jadi makin berhubungan dengan orang lain. Nah, muncullah aliran
deontologi yang ditetapkan oleh Immanuel Kant. Nah, di sini dikatakan bahwa yang dianggap paling etis adalah yang melaksanakan kewajibannya. Gitu. Jadi, kamu wajibnya apa nih? Gitu. Itu disusun suatu kewajiban-kewajiban manusia. Ketika itu dilaksanakan, itulah yang dianggap etis. Ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya, berarti dia tidak etis. Gitu. Tidak apa? Tidak menjadi manusia yang tadi dianggap sebagai manusia yang punya kesempurnaan karena dikawal dalam suatu keilmuan yang disebut dengan ilmu etik, ya. Nah, ternyata manusia makin banyak kan, makin banyak, makin berkembang nih. Lalu ada berkembanglah aliran konsekuensialisme, di mana di sini yang paling terkenal adalah utilitarianisme. Nah, di konsekuensialisme ini, eh, tindakan manusia itu tindakan yang akan mendatangkan konsekuensi. Jadi kamu mau berbuat apa ya akan ada konsekuensinya. Nah, di aliran utilitarianisme ini yang dibuat oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, di sini dikatakan bahwa the greatest happiness of the greatest number. Jadi, apa-apa tindakan yang memberikan kebahagiaan untuk orang banyak, itu adalah yang paling etis. Makanya kalau misalnya kita lihat film-film zaman dulu tuh, yang settingnya tahun mungkin 1700-an atau 1800-an lah. Nah, itu kita lihat kalau misalnya ada seseorang yang dikatakan sebagai witch gitu ya, penyihir, itu kan bahkan bisa usir dia dari kampung ini gitu kan, atau bisa dibakar rame-rame sama masyarakat. Tapi yang lain happy-happy aja kan. Nah, itu aliran etik saat itu. Jadi apa yang membahagiakan banyak orang itu adalah yang paling etis. Nah, contoh yang paling ekstrim di sini adalah membuang orang tua. Jadi membuang orang tua yang dianggap memberikan beban pembiayaan dan tenaga yang berat untuk anak muda itu adalah suatu hal yang dianggap etis. Itu makanya mungkin di negara-negara tertentu ada tempat untuk membuang orang tua ya. Nah, itu memang zaman zaman waktu itu dianggap itu adalah etis. Jadi kalau kamu lihat nih ya, kalau kamu lihat makin ke sini manusianya makin banyak, benturan dengan manusia lain itu harus semakin diperhatikan. Nah, lalu muncullah aliran etik paternalistik. Ini muncul tahun 1900-an setelah perang ya, di mana orang yang etis itu adalah seperti hubungan ayah dan anak yang baik. Jadi ayah yang baik akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Jadi tidak ada ayah yang tidak berkorban untuk anaknya sehingga aliran etik yang berkembang baik dari tahun 1900-an ini adalah altruism. Jadi altruism itu adalah mengorbankan kepentingan pribadi demi eh, kebaikan banyak orang gitu dari dirinya. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat nih, ternyata aliran hedonisme itu adalah aliran yang paling tua ya. Dia ada di odomenisme. Nah, sehingga tidak bisa tuh kalau misalnya yang penting saya bahagia, nggak bisa karena sekarang itu manusianya udah banyak. Jadi bukan itu manusia terbaik itu bukan bukan yang egois yang memikirkan dirinya sendiri. Misalnya ada orang merokok di tempat umum gitu kan, tempat umum atau di tempat makan, ada anak kecil, ada ibu hamil. Nggak bisa, saya kan sedang menikmati rokok saya, nggak bisa. Anda bukan hidup di zaman orangnya masih satu dua gitu kan, Anda hidup di zaman yang orangnya banyak gitu. Jadi nggak bisa Anda memikirkan kebahagiaan diri Anda sendiri. Anda harus hidup di hari ini, bukan hidup di saat zamannya Aristoteles gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya aliran itu berkembang. Aliran etika berkembang dari tahun 1970 itu ya sampai sekarang itu menjadi 4 prinsip ini yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama adalah respect for autonomy, lalu non-maleficent, beneficent, dan justice. Ya, ini
mulai perkembangan aliran etika. Nah, eh, sesuai dengan perkembangan dari aliran etika ini, sebetulnya dalam dunia kedokteran, 4 prinsip dari etik ini dalam bioetik berubah ternyata. Jadi, yang pertama dimunculkan itu bukan respectful autonomy dulu, tapi non malefisien dulu. Kenapa? Dalam hubungan dokter dan pasien, tidak ada satu pilihan dokter pun yang jelek buat pasien. Semuanya baik. Posisi duduk yang benar pada sisi perspektif. Ya, gimana Devi? Astagfirullah. Ya, apa-apa Devi, langsung aja ya. Oke, baik. Dalam etika kedokteran, jadi respect for autonomy ini dihadirkan di paling akhir. Yang pertama ada non malefisien karena semua tindakan dokter itu adalah pasti memiliki kebaikan untuk pasiennya. Tidak ada tindakan dokter yang tidak baik. Lalu yang kedua beneficent. Beneficent ini melihat dari semua jenis tindakan yang akan dipilih mana yang paling menguntungkan. Tapi yang pertama adalah mana yang paling tidak menyakiti pasien. Nah, yang ketiga adalah justice. Yang terakhir adalah respect for autonomy. Jadi, dalam perkembangan di bioetik, sebetulnya respect for autonomy itu di akhir. Nah, sehingga sebetulnya tidak secara bioetik ya, tidak benar kalau misalnya ada pasien mengatakan, dok, saya mau sesar di tanggal sekian aja deh, karena tanggalnya bagus. Padahal yang mengetahui indikasi sesar itu ada dokter. Apakah dia harus sesar atau dia melahirkan dengan spontan gitu ya. Nah, ini pertimbangannya harus pertimbangan medis, makanya respect for autonomy di akhir. Tapi banyak negara yang menggunakan respect for autonomy di awal. Nah, sehingga adanya euthanasia itu adalah permintaan untuk pengakhiran kehidupan, itu boleh dilakukan di luar negeri sana. Jadi ada kasus dokternya bahkan dituntut karena dokternya menyelamatkan seseorang yang sedang mencoba bunuh diri. Jadi dia meminum racun lalu diselamatkan dan dia marah karena dia ingin mati. Nah, dia tuntut dokternya. Nah, ini berlakunya tidak di Indonesia, di luar. Gitu. Jadi respect for autonomy di awal itu adalah di luar. Kalau di kita itu non efisien yang pertama ya, respect for autonomy itu di akhir. Pada akhirnya, walaupun pada akhirnya keputusan selalu kita berikan kepada pasien. Pasien yang punya tubuhnya. Tapi sebelumnya kita yang memberikan pandangan. Karena kita yang belajar. Kita yang belajar tentang patologi manusia gitu ya. Nah, supaya lebih bisa terbayang, kita coba lihat beberapa kasus yang sangat mungkin nanti kalian temukan. Contoh yang kasus yang pertama adalah ada Nyonya D usia 28 tahun sedang hamil 27 minggu anak pertama. Hamil 28 tahun, hamilnya 27 minggu ya. Berarti udah mau masuk trimester akhir tuh. Terus Nyonya D ini masuk ke IGD karena mengalami kecelakaan roda 2 bersama suaminya. Bayangkan ini kecelakaan roda 2 yang biasanya langsung ya, kalau roda 2 kan begitu terjadi tabrakan langsung ketemu aspal ya. Nah, lalu pasien mengalami open fracture tibia yang menyebabkan harus segera dioperasi. Open fracture sangat berisiko untuk infeksi. Gitu. Nah, pasiennya disarankan untuk operasi. Nah, lalu pasiennya mengatakan bahwa dia ingin menemui suaminya dulu sebelum melakukan operasi. Sementara suaminya ada di ruangan lain. Suaminya itu datang dalam keadaan koma. Telah dilakukan resusitasi, namun nyawanya tidak tertolong. Kalau kamu dokternya, apa yang akan kamu katakan kepada Nyadi? Sementara pasien yang akan dilakukan operasi itu harus dipersiapkan mentalnya supaya apa? Supaya saat kita melakukan anestesi itu tidak sulit lagi saat membangunkannya. Ya. Oke. Lalu selanjutnya ada Nyonya Kak usia 35 tahun, punya 1 orang anak. Ibu Nyonya Kak ini meninggal karena kanker payudara. Lalu Nyonya Kak ini menanyakan kepada dokter apakah
ada kemungkinan Nyonya K ini akan mengalami hal yang sama, yaitu menderita kanker payudara juga. Lalu dokter menjelaskan secara evidence-based medicine. Menurut penelitian, jika ibunya memiliki kanker dengan jenis ini, kemungkinan menurunnya berapa persen. Lalu Nyonya K berkeputusan untuk mengangkat kedua payudaranya sebelum kankernya muncul. Gitu. Nah, suami Nyonya K tidak setuju. Dokter menyarankan Nyonya K untuk mendapatkan second opinion. Ketika Anda menjadi dokter kedua yang didatangi Nyonya K untuk mendapatkan second opinion, apa yang Anda akan katakan kepada pasien? Ya. Oke. Selanjutnya, ada Ibu SB, 35 tahun. Ibu ini punya 4 anak perempuan. Anaknya 4 perempuan semua. Anak paling kecil usianya 3 tahun. Lalu, ibu ini sering mengalami anemia ringan. Lalu dia juga mengatakan dia sering lelah. Karena anemia, dia sering lelah. Dia tinggal bersama suaminya di rumah yang sederhana di pedesaan. Mereka hidup dari bercocok tanam, memberi makan beberapa hewan peliharaan, mengumpulkan kayu bakar, dan membawa beberapa produk ke pasar lokal di kota terdekat. Ini settingannya desa, tapi memang di luar ya. Nah, lalu dia datang ke klinik keluarga berencana terdekat dan minta dokter MD untuk mensterilkannya. Kan anaknya udah 4, usianya 35 tahun. Anaknya udah 4 perempuan semua. Paling kecil usia 3 tahun. Lalu dia merasa bahwa dia punya alasan kesehatan untuk dilakukan sterilisasi dan kemampuan keluarganya itu sangat terbatas. Jadi kalau misalnya dia hamil lagi, dia merasa secara fisik dan finansial itu rasanya tidak mungkin atau berat untuk untuk membesarkan satu anak lagi jika dia hamil lagi. Makanya dia ingin steril. Lalu dia mengatakan bahwa dia bisa bayar prosedurnya karena dia sudah punya tabungan untuk prosedur sterilisasi itu. Tapi dia minta sama dokter MD dan staf klinik untuk tidak memberitahu suaminya. Karena suaminya itu suka melakukan kekerasan dan selalu ingin menjadi ayah dari seorang anak laki-laki. Jadi ayahnya ini, suaminya ini, dia ingin kalau Ibu SB ini punya anak laki-laki, sementara anak yang sekarang perempuan semua. Artinya, dia ingin menambah anak lagi, siapa tahu dapat laki-laki gitu ya. Nah, dalam budaya lokal, suami itu berharap bahwa dia selalu dikonsultasikan tentang perawatan medis istri mereka. Tapi secara hukum tidak masalah. Jadi, secara budaya, dokter itu biasa di sana memberitahukan apa-apa yang akan dilakukan kepada istri dari suami tersebut gitu ya. Nah, itu dianggap sopan, Nah, walaupun secara hukum itu tidak melanggar kalau misalnya tidak disampaikan kepada suaminya. Ya, oke. Ini adalah setting kasus yang ketiga. Yang keempat, ada dokter RR yang merupakan seorang dokter yang merawat ibu hamil yang bernama Nyonya TP. Nah, Nyonya TP ini hamil anak pertama setelah 11 tahun menanti kehamilannya dalam pernikahannya. Nah, di akhir trimester ketiga, dokter mendiagnosis Nyonya TP ini mengalami komplikasi di akhir kehamilannya, yaitu placenta previa totalis. Jadi, placenta previa totalis itu si plasentanya menutupi jalan keluar, sehingga ada risiko nanti perdarahan kalau dilakukan persalinan normal. Nah, lalu Nyonya TP ini ingin dia melakukan kelahiran secara normal. Hal ini dia yakini karena melahirkan dengan cara normal merupakan anugerah dari Ilahi. Nah, dokter menyimpulkan bahwa keinginan Nyonya TP ini akan membahayakan nyawanya serta nyawa janin yang ada dalam kandungannya. Bahkan dapat menyebabkan kematian bagi keduanya karena kan bisa menjadi perdarahan yang sangat hebat. Ya. Nah, lalu Nyonya TP yang sangat taat dengan agamanya yakin bahwa dia dan bayinya akan lahir dalam keadaan selamat dan sehat. Dalam keyakinannya tersebut bahwa semua permasalahan akan selesai dengan intervensi Ilahi.
Nah, secara medis, tindakan persalinan yang paling mungkin untuk menyelamatkan kedua nyawa ibu dan janin adalah dengan melaksanakan operasi sesar. Nah, jika Anda ada dokternya, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kasus yang kelima. Ada wanita berusia 24 tahun datang ke unit gawat darurat dengan perdarahan pervaginam berat bersama suami dan 3 anaknya. Ini merupakan kehamilan keempat. Dia menderita kanker serviks stadium 2B yang dimana usia kehamilannya masih 8 minggu. Jadi masih trimester awal. Nah, rekomendasi dari keadaan pasien ini adalah dengan melakukan embolisasi arteri uterin atau memberikan terapi radiasi dosis tinggi untuk menghentikan perdarahannya. Jadi ditutup pembuluh darah yang menuju kepada uterin serta kepada bayi atau melakukan terapi radiasi dosis tinggi yang dimana kedua pilihan ini menyebabkan wanita ini pasti akan kehilangan janinnya. Karena kan kalau janin kan sangat tergantung pada perdarahan ibu ya. Jadi kalau perdarahan ibu itu dihentikan, maka perdarahan ke bayi juga akan terhenti. Pun ketika dilakukan radiasi. Nah, wanita ini hanya dapat berbicara dengan bahasa asing. Tidak dengan bahasa kita sebagai dokter. Setelah dia bicara dengan suaminya menjelaskan bahwa kepada dokter bahwa istrinya menolak semua tindakan yang akan menghilangkan janinnya. Jadi suaminya ini menjadi translator ya. Di sini ada kendala bahasa yang ini sangat mungkin untuk kedepannya bahwa kita akan menerima pasien-pasien asing ya. Nah, jadi Anda sebagai dokter kira-kira apa yang akan Anda lakukan sementara pasien kekeh dia tidak mau kehilangan janinnya, gitu. Walaupun sudah dijelaskan oleh suaminya bahwa pilihan tindakannya dua-duanya itu akan menghilangkan nyawa bayinya. Gitu. Kalau misalnya tidak dilakukan, perdarahannya akan terus berlanjut ya sama juga. Gitu. Dua-duanya juga bisa hilang. Ya, ini contoh kasus yang kelima. Oke, kasus yang keenam. Dokter DL itu satu-satunya dokter yang melayani komunitas kecil di pinggiran kota. Dokter DL ini sedang merawat JT, laki-laki 22 tahun, putra dari keluarga T untuk infeksi kelamin aktif yang menurut JT itu mungkin tertular dari penari eksotis yang bekerja di klub malam di kota terdekat. Nah, pasien JT ini sudah diuji oleh dokter DL bahwa dia tidak menemukan adanya HIV. Jadi kan kalau misalnya ada seseorang yang terkena infeksi menular seksual aktif, kita selalu periksa HIV biasanya dengan sifilis ya. Nah, pada pasien ini HIV-nya kebetulan negatif. Nah, dokter DL ini punya teman namanya Tuan MA. Tuan MA ini dia menanyakan kepada dokter DL tentang pasien JT. Gimana nih gitu kan pasiennya dokter DL gitu kan yang bernama JT, kondisi kesehatannya bagaimana nih, kan dia lagi dirawat kan sama dokter DL kan ya, sakit apa dia gitu kan. Kenapa gitu? Karena si JT ini dia akan dinikahkan sama anaknya Tuan MA yang usianya 17 tahun gitu. Nah, apa yang akan dikatakan oleh dokter DL kepada Tuan MA ya? Kembali lagi bahwa ini berbenturan dengan kode etik kedokteran yang mengatakan bahwa kita harus merahasiakan apa-apa yang menjadi pemeriksaan kita terhadap pasien, kecuali kalau pasien mengizinkan. Satu sisi, kita juga harus melindungi supaya tidak terjadi penularan dari suatu infeksi menular seksual ke orang lain. Ya, bagaimana pertimbangan dan tindakan Anda sebagai dokter ya? Oke, kasus yang ketujuh. Ini ada Nona D usianya 32 tahun. 32 tahun Nona berarti belum nikah ya. Oke, didiagnosis kanker serviks stadium 3 oleh dokter.
dokter. Dokter menyarankan dilakukan operasi pengangkatan rahim dan kemoterapi. Orang tua pasien tidak setuju karena pasien belum nikah. Kenapa tidak setuju? Karena harapannya adalah punya anak, gitu kan? Tapi kenyataannya kena kanker serviks stadium 3 dan diminta dokter untuk memberikan obat minum saja. Sementara kanker serviks ini merupakan salah satu kanker yang mudah sekali menyebar. Jadi kalau misalnya obat minum saja, biasanya tidak terkejar dengan metastasisnya. Jadi Anda sebagai dokter, bagaimana Anda akan memutuskan, ya? Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghadapi dilema etik seperti settingan kasus yang tadi kalian lihat dan bisa lebih banyak lagi serta lebih bervariasi lagi, maka dibuatlah suatu tools ya untuk memudahkan kalian, mulai dari etik, bioetik, mediko-legal. Tadi kalau mediko-legal kan medis dan hukum gitu ya. Etiko-legal, lalu bioetik ya. Nah, ini dibuatlah suatu ethical framework yang dimana ini adalah alat bantu untuk menyusun atau membuat suatu solusi dari permasalahan etik di settingan kedokteran. Ya, ini dibuat oleh Jensen et al. 1982 dengan teman-temannya. Jadi, ini ethical framework ini merupakan suatu metode yang terstrukturisasi untuk melakukan suatu pendekatan pada suatu kasus etik ya, atau ethical dilema, yang dimana kita akan melihat mana nih tindakan yang lebih sesuai, yang paling mungkin bisa dilakukan pada suatu clinical setting, dan alasan yang terbaik untuk dokter melakukan suatu tindakan. Oke, nah ini juga merupakan suatu alat untuk pasien dalam mengambil keputusan. Jadi satu sisi buat dokternya ini sebagai suatu pandangan, suatu pemaparan berbagai macam pandangan untuk nantinya akan dilakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dokter akan memutuskan hal apa. Nah, untuk pasien ini juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Jadi ketika dua-duanya dipaparkan berguna untuk dokter dan pasien ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus menggunakan ethical framework? Itu karena selalu dari zaman dahulu kala kita bertemu dengan masalah dalam hal terutama idealisme kita sebagai dokter dan materialisme. Materialisme itu artinya adalah fasilitas, kemungkinan sumber daya yang bisa digunakan baik dari segi kita sebagai dokter dan fasilitas kesehatan, serta dari segi pasien dan yang mendukungnya, misalnya ekonominya, sosial, agama, sampai kepada pembiayaan, misal kepada asuransi dan seterusnya. Lalu untuk dokter kan pasiennya makin ke sini makin banyak ya, variasinya juga makin banyak. Nah, kadang-kadang kita dengan kondisi pasien yang terkatung-katung gitu ya, dia ingin berbicara dulu sama suaminya, sama ibunya, ayahnya, mertuanya, dan seterusnya. Sementara kita tahu bahwa tidak semua penyakit bisa menunggu gitu ya. Kadang kita menjadi tidak sabar. Kenapa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Kita ingin pasien tidak jatuh terlalu jauh gitu ya. Nah, lalu juga tadi
karena kita punya kekhawatiran, kadang-kadang kita menjadi lebih directed gitu. Jadi lebih lebih menunjuk, tidak membuka lagi eh, kemungkinan yang lain gitu. Jadi kayak udah pokoknya ini yang terbaik Bu gitu. Kalau enggak nanti Ibu bisa terancam meninggal. Nah, kadang-kadang kita suka terjebak pada kondisi begitu. Nah, selain itu juga bisa jadi semua pasien yang kita hadapi itu mempunyai dilema etis. Gitu. Dilema etis yang paling gampang ada pasiennya nggak punya uang, diminta periksa ini, nggak ada uangnya dok. Kita bisa apa? Ya, gitu. Jadi artinya kita tidak hanya akan bertemu pada suatu pertimbangan yang sifatnya biomedical science gitu ya, sifatnya knowledge secara keilmuan kedokteran, tapi ternyata sisi lain kita juga akan ketemu dengan dilema etik yang itu selalu ada setiap hari gitu. Dan itu hampir pasti. Gitu. Nah, bagaimana sebagai dokter kita bisa bertindak tetap objektif, tapi tetap manusiawi. Gitu. Lalu, nah ini tadi, siapa yang menyusun ethical framework ini dibentuk dalam 4 box method yang disusun oleh seorang filosofer yang bernama Albert Jensen, lalu seorang internis penyakit dalam yang bernama Max Ziegler, dan seorang lawyer, ahli hukum yang bernama William Winslett. Ini adalah 4 box method yang digunakan untuk ethical framework untuk tadi mencoba menyelesaikan dilema etik ya dengan menggunakan IDEA. Yang I-nya adalah identify the fact, fakta-faktanya apa, kita identifikasi. D-nya adalah determine the ethical principle in conflict, lalu kita tentukan apa saja dari prinsip etik itu yang menjadi masalah, lalu I-nya adalah explore the option, jadi opsi-opsi yang ada untuk menyelesaikan ini apa saja, lalu E-nya adalah act on your decision and evaluate. Jadi kita lakukan yang terbaik dari semua opsi yang ada dan selalu dievaluasi. Nah, nanti kalian akan lihat bahwa dalam evaluasi ini kita melibatkan banyak orang, ya. Nah, 4 box ini yang ada di dalam 4 IDEA tadi itu terdiri dari medical indication, patient preference, quality of life, dan contextual feature. Nah, kalau medical indication ini sangat erat kaitannya dengan basic science yang kita pelajari saat ini. Jadi, kalau kalian lihat, ternyata untuk menjadi seorang dokter dalam menyelesaikan suatu dilema etik, apa yang kita pelajari berdarah-darah dari sekarang nih, sampai nanti selesai SKED, dan nantinya kita akan belajar lagi di PSPD, di koas, itu ternyata hanya mampu menyelesaikan 1/4 dari permasalahan etika isu dalam clinical setting di pasien ya. Nah, ini medical indikasi ini paparkan dari segala macam kondisi medisnya. Lalu patient preference, kira-kira dari pandangan pasien ini apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi hambatan gitu ya, apakah secara ekonomikah, secara agama kah, secara sosial kah, dan seterusnya. Lalu quality of life, bagaimana kita melihat nanti tindakan-tindakan yang akan memberikan segala macam perbaikan dalam hidup pasien. Apakah misalnya setelah diberikan tindakan ini, pasien masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, dan seterusnya. Lalu contextual feature ini yang kita lihat lebih luas ya. Dalam konteks yang lebih luas di tadi dalam ilmu bioetik itu manusia sebagai ini yang lain gitu. Jadi secara sosial bagaimana, apakah secara hukum ini melanggar atau tidak gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini konteks pasien secara manusia kita akan lihat ya. Nah, ini contohnya pada medical indication kita akan explore semuanya gitu ya. Dari ilmu yang sudah kalian pelajari, mulai dari anamnesis kita dapatkan apa, dari pemeriksaan fisik kita dapatkan apa, dari pemeriksaan lab
kita dapatkan apa, sampai nanti rencana terapi kita bagaimana gitu ya, dan berbagai macam rencana terapi yang ada. Lalu preferensi pasien, misalnya pasien tadi apakah kondisi pasiennya baik, itu kan secara mental dan seterusnya. Lalu kita lihat dari quality of life yang terjadi, apakah misalnya ini sebetulnya akan menyelamatkan nyawa pasien, atau misalnya sebetulnya kita hanya memperpanjang masa hidup saja. Contohnya untuk pasien-pasien yang ada di ICU misalnya yang menggunakan ventilator. Jadi apakah ini akan akan berdampak signifikan kepada pasien dalam misalnya menghidupkan membangunkan kembali gitu kan, atau ya tadi sebetulnya dia akan stay di situ saja, hanya kita memperpanjang waktu dan seterusnya. Lalu nah contextual feature-nya, bagaimana pandangan legal, pandangan ekonomi, pandangan sosial gitu kan, pandangan hukum terutama, apakah yang akan kita lakukan melanggar hukum. Kalau misalnya melanggar hukum, tentu saja itu adalah opsi yang tidak bisa kita lakukan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini kita explore. Lalu tadi I kan, sekarang D-nya. Kita tentukan nih, kira-kira dalam prinsip etis itu mana yang menjadi masalah. Misalnya kalau dalam medical indication, oh ternyata masalahnya ada di normal efisien dan beneficient misalnya. Terus di preferensi pasiennya kita melakukan respect for autonomy gitu kan, bagaimana ketika tadi misalnya kita menemui pasien yang pasiennya itu secara mental ternyata tidak bisa memutuskan, nah bagaimana kita menghormati otonomi pasiennya gitu kan. Nah selanjutnya quality of life, mana tindakan yang paling baik untuk pasien, mana yang sedikit mudaratnya dan seterusnya ya, serta kontekstual feature-nya juga sama. Jadi dalam hal ini bagaimana prinsip-prinsip bioetik yang mungkin akan bisa berbenturan dengan pasien itu ya. Yang paling sering adalah justice biasanya. Oke, lalu kita explore the option. Ingat, itu sama pakai 4 box yang tadi, namun yang diingat adalah dalam dilema etik sebetulnya tidak ada single answer. Jadi for one question ya. Jadi tidak ada satu jawaban untuk satu pertanyaan etik. Pasti jawabannya ada banyak. Dan masing-masing punya rasionalisasi. Oke. Makanya kalau misalnya dilema etik itu misalnya naik ke pengadilan, kita nanti saksi ahli, dokter juga itu akan dipanggil dan nanti dimintakan pandangannya dengan kondisi yang sama. Jadi misal gini, kasus yang paling ramai adalah kasus tentang pemberian obat yang ternyata obat itu memberikan suatu reaksi alergi berlebihan, yang dimana alergi yang berlebihan ini seharusnya dilakukan tindakan A gitu ya. Tapi ternyata tindakan A itu tidak bisa dilakukan karena obat yang dimaksud itu tidak ada di daerah tersebut. Jadi settingannya adalah dia di daerah terpencil. Datanglah ke kota kan, pengadilannya di kota. Nah, tidak bisa settingan itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang lengkap. Atau yang lebih lengkap sedikit tidak bisa. Jadi nanti saksi ahli akan membuat pandangan jika hal ini terjadi di situasi yang sama. Makanya untuk dilema etis itu tidak bisa disamakan di satu tempat dengan tempat yang lain untuk opsinya. Ya, nah, lalu selalu berikan beberapa alternatif kepada pasien. Jadi ini biasanya alternatif ini walaupun sulit dijangkau, setidaknya kita memberikan banyak harapan kepada pasien, harapan yang memang itu bisa dicapai gitu. Nah, lalu kita juga selalu gitu kan berikan
pelayanan yang terbaik ya. Kita selalu berikan pelayanan yang terbaik walaupun tadi punya keterbatasan. Jadi saat itu yang bisa dilakukan hanya ini, ya udah lakukan saja itu. Ya, gitu. Karena memang itulah yang terbaik. Yang penting kita tahu standarnya apa, standar dari pengobatannya apa, standar dari tindakannya apa, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, gitu ya. Nah, itu adalah hal kita dalam mengeksplor option, ya. Lalu, nah, ini ketika kita sudah melakukan suatu keputusan dan itu dilaksanakan, jangan lupa selalu evaluasi. Evaluasinya itu selalu kita libatkan keluarga. Kenapa? Karena memang tadi kalau kita bicara kontekstual feature ya, keluarga adalah konteks salah satu bagian dari kontekstual feature yang sangat 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 erat dengan nanti dengan nanti kesembuhan pasien atau masa depan dari tindakan terapi kita. Contohnya adalah misalnya kita membutuhkan terapi yang dimana di situ butuh support system yang baik gitu kan, karena misalnya secara mentally harus dikuatkan gitu kan. Nah, ini fungsinya family meeting gitu ya. Pun termasuk ketika kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak perlu. Contohnya adalah salah paham atau keluarga tidak tahu nih, duh ini anak saya diapain nih sama dokternya, jangan sampai gitu, jangan sampai tidak difahami bahwa anaknya sedang diapakan gitu oleh dokter itu ya. Saya emang nggak tahu dah gitu anak-anak saya tadi dikasih apa ya gitu, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kita harus selalu bisa mengkomunikasikan terutama kepada keluarganya. Ini berlaku di seluruh dunia ya, berlaku di seluruh dunia bahwa memang keluarga itu merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu proses terapi di dalam kita memanage pasien. Oke, lalu selanjutnya bioetisist. Nah, ini juga kita perlu kita konsul kepada bioetician, biasanya dari setiap rumah sakit atau dari setiap organisasi kedokteran itu selalu ada ya. Ini selalu punya bioetician yang mereka ada di dalam ininya, di dalam suatu komite ya. Kalau misalnya di rumah sakit kita punya komite medis, punya komite etik, itu boleh nanti kamu konsul ke sana. Nah, lalu juga komite etiknya tentu saja di situ karena mereka ya biasanya punya tim untuk menilai suatu kondisi di dalam kita dalam menangani pasien. Kayak kuncinya adalah kita selalu bekerja sama antara dokter, perawat, pasien dan keluarganya ya. Dan diingat bahwa goals kita adalah bukan hanya menolong yang sakit, tapi juga kita ini memberikan treatment yang dimana treatment ini adalah tidak hanya memberikan kesembuhan aja kepada pasien, tapi kita ingin membuat pasien menjadi lebih baik ya tentu saja. Oke, nah ini adalah collaborative relationship yang selalu kita gaungkan dalam interprofessional collaboration ya. Jadi antara kamu dengan pasien itu tidak bisa sendiri. Jadi kamu nanti akan ketemu lagi dengan dokter yang lain, dengan perawat, dengan bidan, dan dengan profesi yang lain ya. Jadi itu harus dijaga. Oke, nah selain itu kita juga bisa, selain tadi ethical framework, kita juga bisa menggunakan metode HELP. HELP itu terdiri dari humanity. Jadi ketika kita mendapatkan suatu dilema etik, kita bisa melihat aspek kemanusiaan atau humaniora yang ada dalam kasus tersebut. Lalu aspek etiknya juga kita bisa eksplor, serta bagaimana kondisi hukum dan profesional. Profesional ini nanti berkaitan dengan tadi
dengan basic science yang sudah kalian pahami. Ini adalah metode yang lain ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kedokteran itu bukan hanya kita bicara masalah teknik dan saintifik ya, tapi kita bagaimana menangani manusia. Bagaimana kita menangani manusia bukan hanya yang bekerja untuk mendiagnosis manusia sebagai wujud dari suatu biologi gitu ya, keilmuan biologi yang terdiri dari sel sampai terbesarnya ada organisme, lalu juga bukan hanya mau memberikan nasihat, bukan cuma mau memberikan treatment, tapi di sini ada moral konteks ya, yang dimana sebagai manusia yang bermoral tadi, yang yang taat, kita melaksanakan tugas kita untuk membantu pasien. Oke, nah sehingga dari situ kita melihat bahwa nilai-nilai dan etik dalam kedokteran itu selalu didiskusikan dari sejak zaman dahulu kala. Contohnya adalah di China itu tahun 2838 sampai 2698 sebelum Masehi bahkan ya. Lalu di Babilonia ini dituliskan dalam Code of Hammurabi ini di 1780 sebelum Masehi. Lalu juga di Sanskrit dokumen India ini 1500 sebelum Century, serta di Greece dalam Hippocratic Code ini 430 sampai 320 sebelum Century ya. Nah, lalu setelah itu dipahami bahwa ternyata etik ini harus dimasukkan dalam kurikulum kedokteran. Jadi sejak tahun 618 sampai 506 itu disusun etik untuk masuk ke dalam kurikulum kedokteran di Cina. Lalu untuk di Roma itu disusun di tahun 700-an. Di Arab itu disusun di tahun 900 sampai 1200 sama ya untuk penyusunan etik dalam kurikulum ini. Lalu sampai saat ini digunakan bukan sampai saat ini ya, sampai sebelum sekarang itu digunakan etik dalam kurikulum yang sumbernya dari Kalman di tahun 2007. Nah, lalu setelah 2013 kita punya undang-undang pendidikan kedokteran yang dimana di undang-undang pendidikan kedokteran di Indonesia itu bahwa kita punya 5 pilar yang dimana ini merupakan pilar-pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa kedokteran ketika mereka belajar menjadi dokter ya. Salah satunya adalah Bioethics and Health Humanities. Selain dari basic medical science, clinical science, community medicine and public health, medical education ya, yang dimana ini merupakan suatu transdisciplinary integration. Nah, ini merupakan reformasi dari medical higher education. Di abad 20 kita di sini tujuannya adalah mencetak expert ya pada generasi pertama. Lalu generasi keduanya kita mencetak profesional. Nah, lalu setelah abad 21 berubahlah kurikulumnya yang tadinya formatif, lalu selanjutnya menjadi transformatif yang sekarang digadang-gadang untuk kalian ya, dan tujuannya adalah untuk mencetak agent of change gitu. Mencetak agent of change yaitu kalian yang dimana kalian ini diharapkan mempunyai new tolerance dari transdisciplinary attitude ya. Oke, yang akhirnya nanti nih kurikulum entah ini bertahan berapa lama yang ini akan berubah menjadi new transformative yang dimana outputnya menjadi inspiring leader atau inspiring person dan menjadi role model. Nah, untuk itu maka kita akan berubah ya,
berubah dengan perubahan kurikulum itu menjadi New Sense of Bioethics, di mana di sini New Sense of Bioethics ini merupakan studi dari transdisciplinary subject dari biologi, medicine, health ethics, filosofi, law, sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, religious, culture, language, and art, yang dimana ini mempelajari tingkah laku manusia yang kita mempunyai new tolerance dalam transdisciplinary attitude. Jadi artinya aspek etik sekarang itu lebih luas, ya, lebih luas, dan harapannya adalah kita menjadi lebih baik. Nah, sehingga pada New Sense of Bioethics ini kita mengenal tidak hanya 4 lagi prinsipnya, tapi 5. 5 prinsip dari New Sense of Bioethics. Yang pertama adalah belief in God or faith. Jadi, sebagai dokter yang baik, dokter yang etis adalah dokter yang taat pada agamanya. Jadi, apapun agama kamu, taatlah kepada agama kamu, ya. Pelajari dengan baik agama kamu dan laksanakan agama kamu dengan baik untuk menjadi dokter yang baik. Karena menjadi dokter yang baik itu ternyata dari perjalanan etik, ya. Dari perjalanan etik itu tidak bisa dihilangkan dari keyakinannya. Kenapa? Karena seseorang itu dianggap sebagai sebenar-benarnya seseorang itu saat sendiri. Kalau misalnya kamu di hadapan orang dikatakan baik, sebetulnya kamu adalah kamu saat kamu sendiri. Saat kamu sendiri, kamu gimana sih? Gitu. Saat kamu merasa bahwa tidak ada orang yang melihat. Nah, disitulah fungsi ketuhanan berlaku. Kenapa? Karena ternyata tindakan medis itu banyak sekali yang diputuskan saat kita sendiri. Nggak ada yang tahu. Kecuali Allah, kecuali Tuhan. Ya. Jadi, dalam New of Bioethics, ketika kamu berniat menjadi dokter, jadilah penganut agama yang baik untuk agama. Ya, apapun agamamu, pegang agamamu dengan baik, pelajari kitabmu dengan baik, laksanakan dengan baik, ya. Lalu yang kedua adalah respect for others. Ingat, kita sudah belajar bahwa kita melihat bagaimana perkembangan aliran etik, ya. Sekarang banyak sekali orang yang ingin kembali lagi kepada aliran etik tadi yang paling tua, yaitu hedonisme. Ingin senang untuk dirinya sendiri, padahal orangnya di dunia ini banyak. Bisa nggak senang untuk dirinya sendiri? Nggak bisa. Masalah kamu minum aja, ya. Kamu minum nih. Kamu memilih minum misalnya dengan minuman yang menghasilkan sampah dan tidak menghasilkan sampah. Itu tidak bisa kamu berpikir, ya udah yang penting saya senang. Nggak bisa, karena ketika kamu minum, bahkan minuman kamu ini menghasilkan sampah, sampahnya ini akan bersentuhan dengan orang lain. Makanya sekarang di Bandung, bahkan di Indonesia, ketika TPA pada tumbang gitu ya, mereka tidak mau menerima lagi sampah-sampah kita, itu jadi masalah. Itu salah satu contoh bahwa kita nggak bisa hidup hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya senang, nggak bisa. Jadi aliran etik hedonisme sudah tidak bisa dipakai saat ini. Ya, yang ada adalah respect for others. Jadi apapun yang kita lakukan, tolong hormati orang lain karena kamu tidak hidup sendiri di sini. Ya, walaupun kamu punya source, kamu punya katakanlah yang sekarang dikatakan sebagai finansial, tapi kamu tidak bisa membayar semua orang di dunia ini untuk bisa membuat kamu bahagia, gitu ya. Nanti pasti akan terbentur dengan norma-norma yang lain. Oke. Yang kedua adalah beneficence. Sebagai dokter, tentu saja kita akan melihat apa-apa yang mendatangkan manfaat terbanyak untuk pasien. Yang keempat adalah non-maleficent. Mana-mana yang mudaratnya terburuk, mudaratnya sedikit, yang paling sedikit itu adalah yang menjadi pilihan kita. Ya. Lalu social justice for all. Ingat, walaupun kamu dihadapkan sekarang pada dunia yang semakin aneh, yang dimana
Di sini ada beauty privilege misalnya, orang yang lebih cantik, yang lebih atraktif dianggap lebih baik, orang yang followernya lebih banyak dianggap lebih hebat. Tidak. Sebagai dokter kita tidak seperti itu. Kita tidak melihat seseorang itu lebih secara sosial karena statusnya. Kita tetap melihat mereka sebagai manusia. Jadi ketika nanti kamu bertugas, kamu tetap harus melihat pasien dengan triase medis. Mana yang memang menunjukkan dia butuh pertolongan lebih cepat, tolonglah pasien yang itu, gitu ya. Walaupun yang lain nanti akan kamu tolong, tapi misalnya bisa menunggu, tolonglah pasien yang sesuai dengan triase medis yang ada. Supaya apa? Supaya kamu jadi dokter yang etis. Ya, walaupun misalnya pasien yang sedang menunggu itu presiden sekalipun tidak. Ya, kamu sebagai dokter profesi dokter adalah profesi yang paling merdeka seharusnya ya. Jadi pertimbangan kamu adalah pertimbangan medis, pertimbangan profesional ya, dan pertimbangan etis tentu saja. Oke, baik. Terima kasih. Itu kuliah untuk hari ini. Mangga jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, mangga Iva, silakan ditutup saja. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materinya pada pagi ini. Baik, sebelum kita mengakhiri sekar pada pagi ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Wulan. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup ya kuliah kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankan semua yang kalian sudah ketahui, bisa menjadi dokter yang etis, sehingga nanti pada saat kamu jadi dokter, kamu tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu terlibat di dalamnya. Kamu bisa menjalankan profesi dengan baik, ya, karir kamu baik, oke, kehidupan kamu baik. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat dan tetap menjadi dokter yang berbudi luhur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Terima kasih. tutup ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.